Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oh iya, untuk pertemuan sebelumnya mohon maaf ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu ngedadak, nggak bisa, atau apa namanya, nggak ada meet gitu, nggak ada pertemuan. Ya, jadi pertemuan sebelumnya itu Azmi sakit katanya, dan ya saya juga nggak bisa ngegantiin gitu kan. Jadi ya dia ngedadak, bukan ngedadak sih sebenarnya, dia udah ngubungin saya tapi saya nggak aktif gitu telegramnya kayak gitu pas pertemuan sebelumnya. Jadi akhirnya ngedadak nggak bisa deh, ngedadak apa namanya, ngasih taunya ngedadak. Jadi mohon maaf ya untuk pertemuan sebelumnya gitu, kayak kayak gitu. Jadi oh ya, untuk pertemuan sebelumnya itu harusnya belajar JavaScript teman-teman. JavaScript ES6 atau JavaScript modern teman-teman. Nah, oke. Dan karena kemarin gak bisa, berarti ya udah kita lewat aja JavaScript ES6-nya. Jadi kayaknya besok deh sama Azmi. Oke, jadi untuk JavaScript itu maksudnya JavaScript ES6 dan seterusnya itu kan merujuk ke apa sih namanya, front end React ya, dan itu akan diajarkan sama Azmi teman-teman. Jadi untuk back end sama front endnya nggak dicampur. Misalkan kalau misalkan Azmi nggak bisa ya harusnya saya kan, tapi karena saya nggak terlalu bisa juga, jadi takutnya saya nanti malah apa ya, nggak maksimal gitu. Jadi ya saya akhirnya nggak deh, nggak bisa ngegantiin Azmi gitu, kayak gitu. Dan sekarang kita masuk ke OP PHP teman-teman. Lanjut lagi PHP ya. Oh ya, ngomong-ngomong, tugas kemarin gimana? Itu maksimal hari ini ya. Hari ini jam 23.59 teman-teman. Untuk tugas kemarin. Hmm, oke. Apa Amar? Oke, aman ya berarti ya. Oke, asik. Oke, siap. Oke, kalau aman kita lanjut aja. Oke, kita masuk ke pertemuan. Sekarang tuh pertemuan 4 ya. Ya, pertemuan 4 teman-teman. OP pada PHP. Nah, apa itu OP gitu? Oke, OP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, teman-teman. Atau kalau bahasa Indonesianya itu berarti pemrograman yang berorientasi dengan objek. Nah, oh, pemrograman berbasis objek maksudnya. Ada ternyata. Oke, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek, teman-teman. Jadi, kalau pemrograman itu sebenarnya ada beberapa paradigma, dan paradigma yang biasa kita pakai atau yang sebelumnya kita pakai itu paradigma yang biasa atau prosedural ya, paradigma prosedural teman-teman. Dan sekarang kita akan belajar paradigma baru, yaitu OOP, Object Oriented Programming. Jadi semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek teman-teman. Nah kayak gitu. Dan dalam OOP kita dapat memetakan persoalan-persoalan dalam program dengan memecah masalah ke dalam kelas-kelas yang lebih kecil dan simpel agar solusi yang dibuat lebih spesifik. Kayak gitu. Nah, terus tiap kelas dalam OOP mempunyai metode atau fungsi serta properti atau atribut. Jadi properti atau atribut itu sama aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kedepannya saya bilang atribut, nah berarti itu sama aja kayak properti, ataupun sebaliknya. Ketika saya bilang properti berarti ya itu sama aja kayak atribut teman-teman, kayak gitu. Terus metode adalah kemampuan dari kelas atau untuk melakukan sesuatu, kayak gitu. Jadi sebenarnya metode itu kalau misalkan kemarin kita belajar function teman-teman, nah metode itu sebenarnya sama aja kayak function, tapi bedanya kalau metode itu adalah function yang ada di dalam sebuah kelas, maka disebut metode. Dan atribut atau properti itu sebenarnya variabel teman-teman. Tapi kenapa disebut atribut atau properti itu karena berada di dalam sebuah kelas, maka disebut atribut atau properti, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi properti itu atau atribut itu adalah sebuah variabel yang ada di dalam kelas, dan metode itu adalah sebuah function yang ada di dalam kelas juga, kayak gitu.
Atau yang dimiliki oleh kelas kayak gitu. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong bedanya atribut atau properti sama metode itu. Jadi kalau atribut itu sesuatu yang melekat pada objeknya. Atribut. Contoh kalau kalau misalkan di sini ada mobil deh, kelas mobil. Nah, atribut pada mobil itu bisa ada fuel, bensin, dan max speed-nya juga. Jadi atribut itu sesuatu yang melekat pada objek tersebut. Kayak gitu ya. Misalkan di sini mobil. Nah, selain ini atribut atribut mobil tuh misalkan kayak warna mobilnya gitu kan. Terus apalagi yang melekat pada mobil? Bannya ada berapa gitu kan. Itu atribut. Nah, terus misalkan apalagi ya? Mereknya kayak gitu kan dan lain-lain. Nah, itu atribut. Dan metode itu adalah kemampuan dari kelas untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak apa ya? Perilakunya gitu. Kayak perilakunya. Jadi eh metode itu adalah sebuah perilaku yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas atau objek, teman-teman. Contoh kalau misalkan di sini mobil, berarti metodenya atau perilakunya dia bisa refuel atau mengisi bensin gitu kan. Terus get fuel itu bahasa Inggris kan. Nah, itu dibacanya apaan sih? Fuel apa gimana ya? Bentar deh. Fuel atau fuel? Fuel. Apaan? Fuel ya? Oh iya kan fuel. Sip, present. Nah, misalkan di sini refuel nih atau isi bensin, isi ulang bensin. Terus get fuel untuk mendapatkan bensin saat ini ada berapa lagi nih misalkan. Nah, itu masuk ke metode, teman-teman. Terus get speed juga, terus set speed dan get speed ya dan drive kayak gitu. Nah, itu atribut atau atribut metode yang ada pada mobil, teman-teman. Oke, terus selain itu juga yang bisa dilakukan sama mobil apaan? Misalkan belok kiri kayak gitu. Itu perilaku juga ya, berarti masuknya ke metode, teman-teman, kayak gitu. Nah, itu untuk metode. Dan terus di sini apa nih? Kelas dan objek. Kelas adalah cetakan atau blueprint dari objek kayak gitu. Oke, di dalam kelas terdapat properti dan metode. Contohnya di bawah ini terdapat kelas care yang merupakan cetakan dari objek-objek mobil. Nah, pada gambar sebelumnya, kelas care bisa memiliki metode yaitu refuel, get speed, set speed, drive, dan memiliki properti fuel, max speed kayak gitu. Dan nah, ini contohnya nih. Oke, kita praktek nih. Jadi silahkan buka, bentar deh, pada contoh di atas terdapat, oh enggak deh, kayaknya prakteknya di akhir aja teman-teman ya. Jadi kita sekarang untuk awal-awalnya kita maksimalkan materinya dulu gitu. Dan kalau misalkan materinya sudah selesai semua, nah kita praktek deh. Jadi supaya lebih enak juga kayak gitu. Oke. Atau sambil praktek aja, gimana nih menurut teman-teman? Gimana nih, kita prakteknya di akhir aja atau sambil berjalan aja, jadi sambil materinya kita sambil praktek juga, enaknya gimana nih teman-teman nih? Oke, kita materi dulu aja deh. Oke. Present lagi. Nah, di sini contoh dari kelas, teman-teman. Jadi di sini ada kelas mobil. Misalkan kita membuat sebuah cetakan. Tadi ya. Jadi kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetakan kayak gitu. Misalkan di sini ada cetakan mobil atau kelas mobil, teman-teman. Yang mobil itu kan punya atribut roda, misalkan ada 4. Terus function ini metodenya jalan misalkan kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi yang seperti saya bilang ya, atribut itu berarti sebuah variabel yang ada dalam kelas. Nah, itu disebut atribut. Misalkan di sini kayak gini kan. Ini variabel roda yang isinya itu 4 gitu, dan karena variabel roda ini ada di dalam sebuah kelas, maka ini disebut atribut atau properti juga bisa. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini function ya, function jalan. Nah, karena functionnya ada di dalam sebuah kelas, maka function jalan ini disebut metode jalan kayak gitu. Pada contoh di atas terdapat kelas mobil yang di dalamnya terdapat metode jalan dan properti roda. Oke, nah terus membuat objek atau instansiasi. Pada penjelasan sebelumnya
bahwa kelas merupakan blueprint atau cetakan dari objek. Untuk membuat objek dari cetakan tersebut, kita harus melakukan instansiasi atau pembuatan objek. Hmm, kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita buat kelas, kelas ini karena dia hanya sebuah blueprint, kayak gitu kan. Nah, berarti dia masih belum benar-benar kebuat nih objek mobilnya. Nah, untuk membuat objeknya kita perlu instansiasikan dulu. Nah, caranya gimana? Kayak gini. Misalkan kita mau buat sebuah mini itu nama ini aja ya. Nama instansiasinya aja. Nama instansinya aja kayak gitu. Misalkan di sini berarti nama mobilnya aja, nama mobil yang akan kita buat. Misalkan di sini kita akan membuat mobil yang namanya itu mini. Nah, caranya variabel mini ini berarti sama dengan new mobil. Mobil ini berarti kelas yang tadi kita buat. Nah, kelas mobil. Kayak gitu. Berarti sekarang uh, mobil mini ini dia udah mempunyai roda 4. Dia udah otomatis ya, berarti dia karena dia nge-instance dari mobil ini, kelas mobil ini, berarti dia udah punya rodanya 4. Terus dia juga udah punya ini nih, apa sih namanya, metode jalan juga. Kayak gitu. Pada contoh di samping, dibuat sebuah objek baru dengan nama mini yang merupakan hasil instansiasi dari kelas mobil. Karena mini dihasilkan dengan cetakan mobil, maka dia memiliki properti dan metode yang sama dengan kelas mobil. Cara memanggil properti dan metode yaitu dengan tanda panah kayak gini. Oke, kayak gitu. Jadi untuk memanggil metodenya berarti kita tinggal pakai tanda panah aja. Ini mini ini nama ininya, nama objeknya yang tadi kita instansiasikan mini, terus nama objeknya, nama metodenya. Misalkan di sini jalan. Nah, ini akan menampilkan mobil berjalan karena emang di sini di setnya itu echo mobil berjalan kayak gitu. Nah, terus di sini kita echo juga mini roda. Oke. Berarti akan menghasilkan 4. Kenapa? Karena di sini atribut roda itu ya nilainya 4 kayak gitu. Nah, itu untuk menginstansiasikan. Nah, terus di sini this pada kelas. Di dalam kelas kita akan sering menuliskan this nih, variabel this yang berarti merujuk pada kelas itu sendiri, teman-teman. Scope atau ruang lingkup this adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanda kurung kurawal setelah penamaan kelas nama kelas. Contohnya seperti berikut: kelas mobil, terus di sini ada atribut roda, terus di sini juga ada metode jumlah roda. Bentar deh, jumlah roda, this roda. Oke. Nah, terus di sini kita buat objek mini yang dia itu merujuk ke blueprintnya atau kelas mobil. Di sini mini jumlah roda untuk menampilkan jumlah rodanya berapa. Di sini ada 4 ternyata kayak gitu. Nah, pada contoh di atas, di dalam function jumlah roda dipanggil this roda yang merujuk kepada properti roda dan kelas mobil. Oh iya, ini ada this roda. Jadi untuk merujuk ke atribut yang ada di dalam kelas itu sendiri, berarti kita bisa pakai this, teman-teman. Kayak gitu. Yang seharusnya untuk memanggil atribut roda ini kan kita harusnya memanggil kelasnya dulu ya, kelas mobil, atau bukan kelasnya, objeknya, objek dari mobil. Misalkan di sini mini, berarti harusnya ya memanggil mini dulu. Nah, terus panah kayak gini, barulah roda kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau memanggil rodanya ini di dalam kelasnya itu, kita gak mungkin dong pakai variabel mini ini atau objek mini ini. Karena apa? Karena ya belum diinstansiasikan gitu, belum diinstan, dan emang gak bisa nge-instan dari dalam kelasnya itu sendiri kayak gitu, teman-teman. Jadi untuk mengakali itu kita bisa pakai variabel this ini, this terus roda kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada visibilitas pada OP. Oke, dalam PHP visibilitas dibagi menjadi 4, yaitu private, protected, public, dan default. Oke. Nah, terus visibilitas digunakan untuk mengatur hak akses terhadap properti dan metode pada kelas, teman-teman. Hal ini dimaksudkan agar menjamin keamanan informasi yang terdapat pada properti maupun metode. Oke, visibilitas yang pertama yaitu private. Nah, private
Properti atau metode dengan visibilitas private, maka properti atau metode tersebut hanya dapat diakses dari lingkup kelas di mana properti atau metode tersebut didefinisikan. Contohnya kayak gini. Nih, private roda 4 dan private function jalan. Nah, terus di sini Avanza nih misalkan buat objek Avanza yang mobil dari kelas mobil, terus kita echo Avanza jalan, Avanza jalan, dan bla bla bla. Kayaknya kita langsung praktekin aja nih ya teman-teman. Oh ya, di sini untuk visibilitas tadi ada 4 ya. Ada private, protected, ada public, dan default. Oke, kita praktekin deh. Jadi kita sekarang silakan aktifkan sumnya dulu. Yang pertama-tama aktifkan sumnya dulu. Silakan buka atau cari sumnya dulu XMPP. Nah, kalau di saya lam namanya. Cara ngaktifinnya sudo opt lam start. Nah, already running ternyata. Oke. Oke, teman-teman silakan aktifkan RAM-nya, SAM-nya. Apa C-nya lebih tepatnya. Apa C di dalam SAM-nya. Oke, silakan. Oke, gimana? Udah? Oh iya, kode hasil praktikum pertemuan ini itu perlu di-push juga ya. Oke, seperti biasa. Kayak gitu. Oke, jadi gimana? Udah di start ya? Apa C-nya ya? Oke, kalau udah, kita buka. Udah. Nah, sini udah, ini udah 17 menit. Oke, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya silakan kita buka VS Code-nya. Oke. Langsung aja kalau udah. Oke, kalau udah buka folder, open folder di sini. Di sini open folder. Oke. Di pojok kiri atas ini file open folder. Nah, terus cari folder yang ada di dalam htdoc, teman-teman. Misalkan yang kemarin Jarvis Camp kan. Di sini kita cari. Kalau di saya kan di ini langsung htdoc ternyata. opt lam htdoc. Kalau di Windows itu ada di drive C, terus folder sum, terus nanti ada htdoc, teman-teman. Nah, di folder htdoc itu cari deh folder yang kemarin. Misalkan kemarin Jarvis Camp 4 kayak gini kan. Nah, kalau udah open, atau kalau di Windows itu select this folder, select folder, open. Nah, kayak itu. Di sini ada Jarvis Camp 4. Dan di sini udah hilang ya. Maksudnya udah nggak ada file-file yang bekas pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena saya ganti branch kayak gitu. Ini branchnya pertemuan 4. Oke, kita buat file baru. Misalkan kita akan buat kelas mobil tadi ya, berarti kita buat care.php. Oke, silakan buat file care.php. Nah, di sini jangan lupa karena ini file PHP, kita pakai tag pembuka PHP. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kita buat deh kelas care. Oh ya, dalam pembuatan kelas, nama kelas maksudnya itu usahain pakai nama pertamanya itu atau huruf pertamanya itu huruf gede ya, huruf kapital, teman-teman. Kayak gitu. Ini standar tidak baku ya. Sebenarnya enggak pun enggak apa-apa, tapi ini udah kayak apa ya? Kebiasaan aja gitu. Kalaupun nanti teman-teman udah masuk ke Laravel, kita nanti itu nanti untuk kelas-kelasnya itu
pakai huruf besar di awalnya, teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini kalau udah kita buat kelas care atau blueprint dari mobil, yaitu care. Oke. Nah, kita buat ya atributnya. Di sini kita set ini dulu, visibilitasnya dulu. Misalkan kita buat public aja. Berarti bisa diakses oleh dimanapun ya, oleh siapapun dimanapun. Enggak dimanapun juga sih, maksudnya masih di komputer saya juga. Public. Terus atribut yang ada dalam mobil itu punya atribut apa aja sih ya, punya apa aja sih yang melekat pada mobil. Misalkan tadi warna gitu ya, warna atau color. Oke. Color mobilnya itu misalkan kita set jadi merah, red, titik koma jangan lupa. Nah terus, oh ya bedanya kalau misalkan kita buat variabel di luar kelas sama di dalam kelas, atau bedanya atribut sama variabel biasa, itu kalau atribut itu ada ini ya, visibilitas ya, jangan lupa. Visibilitas itu ada 4 tadi, ada 3 deh, sebenarnya ada 4, yaitu public, private, protected, sama default. Nah tapi default ini saya kurang tahu sih. Default coba kita lihat deh. Default ini nggak ada, tapi di sini nggak dibahas kayak gitu. Jadi kayaknya 3 aja. Public nggak ada, default kayak gitu ya. Oke. Oke, itu color. Terus kita buat lagi atribut yang ada di dalam mobil itu apain aja ya. um, Ban deh tadi. eh Ntar jangan ban deh. Fuel max speed aja. Max speed. Speednya misalkan 300. Oke. Nah, ini adalah atribut, teman-teman, atau properti. Kita buat komentar deh. Atribut. Nah, terus kita akan buat method. Nah, kita buat method yang visibilitasnya public juga, gak apa-apa. Public misalkan apa ya? Jalan gitu kan tadi. Ya. Atau yang lain aja. Apa di jalan deh. Public function jalan. Ini. Nah terus kita echo mobil berjalan. Jangan lupa titik koma. Nah ini metodenya. Nah sekarang kita coba instansiasikan atau buat objek mobil, karena ini cuma blueprintnya aja. Nah kita sekarang buat deh objek mobilnya. Oke, tadi ya kita buat objeknya dulu. Di sini misalkan Avanza gitu kan. Nah sama dengan new, terus nama kelasnya care kayak gitu. Nah sekarang berarti Avanza ini dia udah memiliki color red, berarti warnanya merah. Terus max speednya itu 300. Terus dia juga punya metode jalan, teman-teman. Nah untuk mencobanya gimana, kita coba panggil ya. Kita panggil dulu, sebut dulu nama objeknya yang tadi kita buat, Avanza misalkan. Nah terus pakai panah Avanza, terus pakai panah strip tanda lebih besar dari kayak gini. Nah terus kita misalkan mau panggil metode jalan gitu, jalan kurung ini. Nah terus kita save.
Oh ya, sebenarnya ntar deh. Kalau PHP itu bisa dijalankan di sini kalau nggak salah. PHP um, care.php dan yap bisa mobil berjalan. Oh iya iya iya, berarti kalau misalkan bisa di sini kita nggak perlu start apa aja ya. Tapi gak apa-apa deh, langsung aja di sini. Gak apa-apa. Oke teman-teman, ada pertanyaan sejauh ini? Sambil aja kak. Oke siap. Gimana, ada pertanyaan? Ini untuk OP sebenarnya udah sedikit advance ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, tanyain aja. Ini saya belajar OP aja nggak cukup sekali belajar itu, beberapa kali baru ngerti maksud dari OP ini apa sih gitu, kayak gitu. Terus di sini juga ada constructor teman-teman. Oke, constructor pada kelas yaitu metode atau function yang akan dipanggil pertama kali ketika kelas tersebut diinstansiasikan teman-teman menjadi objek. Untuk membuat constructor, kita buat metode dengan nama construct kayak gini. Oke, jadi kalau construct ini function ya atau metode ya, metode construct. Oke, jadi metode construct ini berarti dia akan langsung dijalankan, teman-teman. Nih ya, kalau misalkan kita buat metode jalan kayak gini, untuk menjalankannya kita kan perlu panggil dulu ya. Ini objeknya apa? Jalan. Nah, terus kita panggil deh jalan nama metodenya. Nah, kalau misalkan kita buat sebuah metode constructor atau construct di sini, maka metode construct itu akan dijalankan bahkan sebelum kita panggil gitu. Bahkan ketika kita belum panggil pun dia udah jalan gitu. Nah, itu constructor kita buat deh. Biasanya constructor itu ada di paling atas. Gitu, di sini. uh, Constructor kita buat, caranya tetap sama kayak pembuatan function biasa, public function. Nah, di sini kita pakai underscore dua kali, construct kayak gini. Nah, maka construct ini, metode construct ini akan dijalankan langsung ketika kita buat ini, buat apa namanya, buat objek kayak gitu. Ini kalau misalkan jalan, ini kan bisa menampilkan mobil berjalan. Kenapa? Karena kita panggil. Karena kita panggil metodenya Avanza jalan kayak gini. Nah, makanya dia langsung echo mobil berjalan kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba deh. Misalkan di construct ini kita echo uh, misalkan ini konstruktor ls. Nah, terus kita jalankan caranya php, terus panggil nama filenya care.php, enter. Nah, ini konstruktor mobil. Oh ya, ini untuk ngasih baris baru kita bisa pakai sebenarnya kalau misalkan ini di echo-nya untuk ditampilkan di browser, berarti kita perlu pakai br, tag br. Tapi kalau misalkan ini untuk ditampilkan di command line kayak gini, nah kita bisa pakai backslash n. Ingat ya, backslash bukan garis miring, tapi backslash garis miring terbalik kayak gini, backslash n. Nah, maka dia akan membuat baris baru. Terus di sini juga kita kasih baris baru, backslash n. Kita ls dan kita coba php care.php. Nah, ini instruktur mobil berjalan kayak gitu ya. Jadi ini instruktur ini bahkan kita belum panggil konstrukturnya gitu kan, nggak kita panggil tapi dia berjalan kayak gitu. Dan biasanya konstruktor ini dia untuk ngeset atribut-atributnya. Misalkan kayak gini deh. Oh, atau enggak kita buat kelas baru deh, teman-teman. Kita buat kelas baru di sini kan care ya. Kita buat file baru untuk buat kelas baru juga. Sebenarnya bisa aja di sini kita buat kelas lagi di file yang sama, tapi
untuk lebih apa ya, untuk lebih clean gitu kan, untuk lebih memudahkan kita dalam pembacaan kodenya, atau lebih apa ya, lebih clean kodenya gitu kan, kita buat terpisah aja. Kita buat misalkan kelas hero aja deh, hero.php kayak gitu ya. Ini salah satu konsep clean code juga. Jadi kalau misalkan clean code juga, jadi usahain satu kelas itu hanya untuk satu file. Satu file itu hanya untuk satu kelas kayak gitu. Jangan ada dua kelas dalam satu file. Sebenarnya bisa aja, tapi itu nggak clean teman-teman, nggak clean code. Kodenya nggak clean, nggak bersih kayak gitu. Nah terus di sini kita buat tagnya dulu, jangan lupa tag PHP. Nah terus kita buat deh kelas misalkan hero kurung kurawal. Ingat ya, kita buat kelas, jadi nggak perlu pakai kurung bulat kayak gini dulu baru kurung kurawal gini. Nah kalau kayak gini, ini kita mau buat function baru kayak gini. Kalau misalkan kita buat kelas ini nggak perlu pakai kurawal gini, dan emang nggak bisa juga sih, ini akan error. Nah unexpected gitu ya, kita nggak perlu langsung kurung kurawal aja kayak gini. Nah di sini kita misalkan hero itu atributnya apa aja. Misalkan hero itu dia punya nama, misalkan kita pakai bahasa Inggris aja, name-nya misalkan Alu Car gitu kan, di koma. Nah terus public, dia punya atribut apa lagi nih, misalkan HP gitu kan, health point atau HP sama dengan misalkan HP-nya 4000. Nah terus dia punya atribut apa lagi nih, apa lagi ya, apa iya mana. Nah enggak, berarti dia nol mananya. Terus misalkan punya tag. Oh iya, damage misalkan. Damage-nya misalkan 300 deh. Oke, udah deh. Itu untuk atributnya. Nah, terus kita buat metode. Oh iya, di sini kita kasih komentar dulu deh. Atribut. Oke, nah terus di sini kita buat metodenya juga. Nah, nah terus hero, perilaku hero. Hero itu bisa apaan aja sih? Misalkan apa? Iya, basic attack misalkan, atau menyerang deh, attack. Attack, attack enggak, pakai function dulu. Function attack misalkan. Kayak gini. Nah, misalkan kita echo hero menyerang gitu kan. Menyerang. Koma. Nah, terus kita coba oh enggak deh, ini kalau kayak gini sama aja kayak class care ya. Nah, kita buat supaya dia lebih dynamic, supaya lebih dinamis. Ini ya kelasnya gimana? Oh ya, sebelum itu kita ini deh, kita kasih perbandingan deh. Kenapa apa ya? Kita perlu yang namanya objek atau ya OP. Kenapa kita harus menggunakan OP gitu? Pasti teman-teman nanya nih, pasti di teman-teman yang baru apa ya, yang baru kenal tentang OP ini pasti mikirnya kenapa seribet itu gitu, kenapa kita mau buat variabel aja harus buat char buat kelas dulu, terus harus pakai visibilitas juga, kenapa harus ribet itu gitu kan, kenapa nggak langsung aja kita buat misalkan color gitu kan, kenapa nggak langsung aja max speed gitu kan. Kenapa terus untuk membuat functionnya kenapa nggak harus function aja gitu, kenapa harus pakai public dulu gitu kan, kenapa harus ribet ini kan, kenapa harus kita pakai objek atau OP gitu kan. Nah kayak gitu. Sebenarnya untuk kalau kayak gini doang, ini emang lebih baik pakai biasa aja sih. Tapi kalau misalkan kita udah punya banyak atau kita akan membuat banyak, itu akan lebih memudahkan kita pakai OP teman-teman, objek. Contoh kayak gini ya, kita perbandingan dulu deh. Kalau kita misalkan nggak pakai objek, kita untuk membuat hero ini misalkan gini deh, hero 1 gitu kan. Hero 1 ini dia apa ya, bentar deh,
Oh, berarti gini. Hero satu nama, name. Misalkan tadi Alucard kan. Nah, terus hero bentar. Ini tangan saya kenapa nih? Bentar ya. Tangan saya kesemutan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Alah, bentar. Tangan saya gemeteran kenapa ya? Aduh, belum sih, tapi biasanya enggak sih. Bentar ya. Aduh, kenapa ini? Oke, kita lanjut lagi. Ya, bentar deh saya minum dulu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, itu tadi hero name. Nah, terus kita buat lagi hero, misalkan tadi damage ya. Ya, damage. Oh, enggak, HP dulu tadi. HP. HP-nya tadi misalkan 4000. Nah, terus di sini hero damage. Misalkan damage-nya itu tadi 300. Nah, terus di sini hero tadi apa lagi ya? Mana? Alokar itu gak punya mana, jadi dia 0. Nah, terus eh ini misalkan baru hero satu. Nah, kalau misalkan kita mau buat hero lain, itu kan ada banyak hero kan. Kita buat lagi berarti. Kita copy deh supaya lebih cepat. Misalkan namanya Akai. Oh iya, oh enggak deh. Akai. Misalkan di sini HP-nya um, oh enggak, HP-nya masih sama, tapi kita kasih hero defense, defense. Oke, kita kasih defense. Defense-nya itu dia lebih gede, misalkan 300. Nah, sementara kalau Arukar dia defense-nya misalkan cuma 120 aja. Tapi dia Kai misalkan dia damage-nya cuma 50. Oke, HP-nya 4000, 4100 deh. Nah, apa? Ya. Itu yang hero HP segala macam itu nggak pakai satu dua gitu kak, nggak bentak gitu. Oh iya, benar 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 benar. Betul, Amar. Di sini kita perlu bentar. Di sini kita perlu pakai satu. Nah, jadi sama kayak atas ya, hero satu name, hero satu HP, defense dan lain-lain. Dan terus di sini kita pakai, di sini berarti hero 2 nih. Namanya Kai, hero 2 name, hero 2 juga. Nah, kayak gini. Ini baru 2. Terus kalau misalkan kita mau buat lagi hero lagi, berarti ya harus buat lagi dan seterusnya. Ini kan akan banyak banget, teman-teman. Kayak gitu. Nah, disinilah kita pakai yang namanya objek, teman-teman, OOP. Oke, kalau misalkan kita buat banyak hero, misalkan banyak deh ya. Di Mobile Legend misalkan ya, di Mobile Legend itu ada berapa hero ya? Bentar deh. Berapa banyak hero Mobile Legends? 116. Berarti kita kalau misalkan mau buat atau nyamain gitu kan, kita perlu buat 116 yang kayak gini gitu kan. Ada hero 116 nih. Ini kan baru hero 1, hero 2, hero 3, hero 4 dan seterusnya sampai 116. Wow, itu banyak banget, teman-teman. Nah, karena kalau misalkan kayak gitu banyak kan dan ribet juga. Nah, disinilah kita pakai OOP, teman-teman. Oke, paste.
eh disinilah kita buat kelas. Bentar deh, kita perlu untuk perbandingan kita nggak usah hapus deh. Nah, dua aja. Nah, ini kalau misalkan kita pakai cara prosedural itu cara biasa. Nah, terus kita buat cara AOP ini misalkan eh, paradigma prosedural. Nah, terus selanjutnya kita akan pakai paradigma. Ini jam berapa sekarang? Jam 50. Wah, kita banyak waktunya nih. Wah, mantap. Paradigma OP. Nah, kita buat kelas. Tadi nama kelasnya hero. Kayak gini. Nah, terus kita sekarang buat atribut-atributnya. Public name. Name-nya tadi, oh iya, name-nya kita bisa atur di nanti pas kita instansiasi juga, pas kita instan. Jadi name-nya kita kosongin aja kayak gini. Jadi supaya lebih dinamis juga gitu ya. Kita coba buat kelas yang dinamis atau blueprint yang beneran blueprint gitu, yang dinamis. Name terus HP public defense. Defense itu kayak gini kan nulisnya. Defense. Defense ya, betul. Public defense damage. Public mana misalnya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita buat, bentar. Oh ya, construct. Ingat ya, construct itu function atau metode yang akan dijalankan ketika kita nge-instance atau ngebuat objek dari misalkan hero, dari kelas hero ini. Oke, jadi kita bisa manfaatkan itu sebagai metode untuk ngeset nilai atau value-value yang ada di sini. Misalkan kayak ini. Kita buat public function construct kayak gini. Nah, di construct ini kita akan minta name-nya, terus HP. Ini mirip kayak function biasa ya. Jadi function itu kan dia bisa menerima parameter kan. Nah, kayak gitu. Ini juga sama, dia construct juga function atau metode yang bisa menerima parameter, teman-teman. Name HP terus defense misalkan. Defense terus damage terus mana gini. Nah, terus kita buat supaya dia bisa ngeset atributnya. Caranya, oh iya, sekarang kita set atribut di sini. Berarti kita perlu panggil dulu nama objeknya. Dan karena kita ada di dalam objek tersebut atau kelas tersebut, berarti kita belum punya objeknya dong. Kita nggak bisa nge-instance atau ngebuat objek dalam objek tersebut gitu. Nah, maka dari itu kita bisa pakai this. Nah, kayak gini. Berarti ini tandanya kita akan memanggil atribut ataupun metode yang ada di dalam kelas saat ini gitu. Kita kan saat ini ada di dalam kelas hero ya. Berarti kita akan panggil atribut dalam kelas hero ini. Nah, nah terus atributnya apa nih yang mau kita panggil? Misalkan name gitu kan. Nah, terus kita set deh. Name itu sama dengan variable name. Nah, variable name ini diambil dari metode apa sih ini, parameter name ini. Dan parameter name ini akan di-set atau diisi ketika kita nge-instance atau membuat objeknya. Misalkan di sini kita buat objek ini ya. Objeknya misalkan tadi hero 1 sama dengan new hero. Terus kita bisa pakai buka kurung, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini kasih name-nya. Nah, disinilah kita masukkan name-nya. Misalkan tadi Alucard kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dimasukkannya di sini. Jadi Alucard ini kan yang pertama ya. Yang pertama Alucard. Berarti
karena dia yang pertama, dia akan masuknya ke name nih, name. Dan name ini akan diproses di sini nih. Jadi this name berarti atribut name yang ini nih akan di set nilainya atau value-nya menjadi name yang di sini. Yang mana name di sini itu dia ngambil dari metode yang ada di dalam construct ini, dan yang di mana constructor ini ngambil atributnya itu ketika kita instance di sini. Jadi dia alukar kayak gitu. Name. Terus kita set juga yang lainnya. This selain name apa, HP. HP-nya ya HP. This selain HP apalagi, defense. Defense ya betul, sama dengan defense. This damage sama dengan damage. Nah terus this mana sama dengan mana. Oke. Kita di sini tinggal panggil ya. Nah berarti di sini alukar yang pertama nih, berarti sekarang HP-nya. HP-nya tadi misalkan di sini berapa tadi? 4000. 4000. Terus oh ya, karena ini angka atau integer berarti dia nggak perlu pakai kutip ya. Nah terus defense-nya tadi misalkan cuma 120. Nah terus damage-nya tadi berapa ya? 300 atau 400 ya? 300 aja betul. Terus mananya 0. Nah ini hero 1 alukar. Nah sekarang kita akan buat hero 2 nih kayak gini. Berarti untuk membuatnya kita tinggal buat variabelnya hero 2 sama dengan new hero. Terus di sini tinggal masukkan namanya Akai. Nah, HP-nya berapa nih? Tadi 4100 misal, 4100. Terus defense-nya 300. Damage-nya 50 aja. Mananya 0. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang bandingin sama yang cara prosedural yang ini. Kalau misalkan kita pakai cara prosedural, ini akan ngabisin berapa banyak baris kode, teman-teman. Kayak ini hero 1 name dan bla 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 kayak gitu. Dan kalau misalkan kita pakai OP, kita cukup buat blueprintnya aja kayak gini, kelas. Dan kita tinggal buat deh di sini kayak gini. Hero 1, hero 2 dan seterusnya. Kalau misalkan ada 117 tadi berarti tinggal buat kayak gini aja sampai 117, teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba panggil deh. Misalkan panggil atributnya. Hero enggak, gini. Ini kalau misalkan kita jalankan php hero.php, ini nggak akan ngasilin apa-apa. Kenapa? Karena ya emang kita nggak nge-echo apa-apa gitu. Nah sekarang kita coba deh untuk nge-echo. Misalkan echo atau cetak kita cetak hero 1 name misalkan. Nama dari si hero 1 siapa sih misalkan. Kita cetak terus kita panggil. Nah ternyata alukar namanya. Oke kayak gitu. Nah itu untuk nampilinnya. Nah sekarang ini kan baru atribut. Nah sekarang kita buat metodenya. Bentar. Di sini kita kasih komentar deh. Ini itu atribut. Nah terus di sini itu konstruktor. Metode. Sebenarnya ini juga metode sih. Jadi gimana ya? Metode. Nah, sini aja metode. Nah, kita buat lagi metode lainnya. Misalkan tadi hero itu bisa menyerang, misalkan ngetek public function attack. Nah, sekarang kalau misalkan hero ngetek, dia biasanya apaan aja nih yang diperluin?
hero yang attack-nya, misalkan attacker gitu kan, penyerang. Kita pakai penyerang misalkan, sama yang diserang kita pakai bahasa Inggris aja deh supaya lebih singkat nih. Attacker. Nah terus kita butuh juga yang diserangnya. Enggak, attacker itu penyerangnya, berarti yang manggil function attack-nya ini berarti dia penyerangnya gitu kan. Oke, berarti yang diperlukan sekarang yang diserangnya. Attack attack kalau diserang itu berarti attacked ya, attacked orang ya, hero yang diserang. target aja kalau gitu. Oh betul, target aja, target. Nah terus udah target aja kayak gini. Nah karena dia diserang, oke, diserang misalkan, gimana ya, logiknya gimana teman-teman nih. Kalau menyerang berarti hero yang diserang itu akan berkurang HP-nya ketika di attack sesuai dengan attack damage dari hero penyerangnya kayak gitu kan. Ngerti gak? Oke, berarti sekarang kita hero, aduh sedikit ribet teman-teman. Berarti oh bentar, berarti target ini kita masukin ininya ya, apa, objek dari hero 2 nya misalkan, hero yang, coba deh kita panggil deh, ini kita pakai plus backslash n supaya ada garis bawahnya, garis bawah, baris baru maksudnya, garis bawah. Nah terus kita panggil deh sekarang, memanggil method ya, misalkan hero 1 dia nge-attack, nah masukin deh targetnya hero 2. Nah kayak gini, berarti hero 2 ini kan dia punya HP ya. Nah itu dia, berarti eh target HP-nya kita kurangin. Caranya kurang sama dengan ini sedikit advance teman-teman. This berarti kalau this dia manggil apa namanya, manggil objek yang saat ini ya, berarti objek si penyerangnya misalkan tadi hero satu, penyerang, berarti hero satu itu HP-nya si Alucard dia, berarti dia 300 nih ininya, damage-nya, berarti this damage. Nah berarti target HP nih, target hero 2 berarti hero 2 itu HP-nya berapa nih, 4100, berarti 4100 dikurang sama dengan, nah ini supaya lebih mudah kan kita gini deh, sama dengan target HP. Nah supaya lebih mudah dipahami aja kayak gini, target HP Jadi sama, kan nggak dikurangin defense target juga. nah iya iya juga, wah wah ini ribet juga. Bentar. Tapi katanya terlalu OP kak, defense 300 kan, kalau kan nggak masuk di Oh iya juga bener. Oke sebentar deh, ini terus ter terus 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 dulu. iya bener, kita daftar dulu deh si Akai deh, ini kegedean nih ini, 200 aja. iya 200 aja deh. Oke ini defense nya 200 nih, 200 ya, oke sip. Berarti target HP berarti tadi hero 2 ya, HP-nya berarti HP-nya itu 4100 nih, 4100 nih, 4100 dikurang damage dari si hero satu atau hero penyerang ini kan hero satu nih, damage-nya 300. Ini kita tambahin deh, jangan 300, 400 gitu lebih gede. Ini kenapa ada ininya, undefined variable damage, damage.
Ntar deh, ini ada this damage dikurang this damage, 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 this damage. Jadi Oh, nggak pakai ini kan? Nah, saya lupa nggak pakai ini nih dolar teman-teman untuk manggil atributnya. Iya. Oke, kayak gini. Nah, terus sekarang kita kurangi defense-nya juga. Wah, ini ribet juga teman-teman. Sebelum dikurangi HP berarti kurangi ribet. damage-nya dikurang defense Pak. Oh iya Kayak betul. kurang aja. Oke, siap betul. Berarti this damage, damage saat ini, damage hero saat ini kita buka kurung dulu. Nah, kita kurangi defense dulu. Kurangi target, target eh defense. Target defense-nya kan 200. Nah, coba kita lihat ya. Oh iya, kita sekalian echo juga nih. eh Hero 1 menyerang hero 2. Berarti target this hero saat ini this name menyerang target name, nyerang target name. Oke, jangan lupa pakai backslash n. Nah, sekarang kita coba hero 1 nge-attack hero 2. Oh, sekalian deh, sekalian kita echo juga HP-nya. HP saat ini HP target HP target saat ini adalah target HP. Wah. Save. Nah, kita coba jalankan. Hero 1 berarti si Alucard nyerang hero 2 nih. Ini perilakunya ya. Contoh dari metode nih, teman-teman. Dan boom. Alucard lah, apa ini? Oh, ini salah ini. Nah, nah terus di sini kita kasih backslash n juga deh. Backslash n backslash n TLS clear terus PHP hero PHP. Nah, wah, Alucard apa ini Alucard? Oh, ini nih, kita hapus deh, salah. Kita clear lagi supaya lebih bersih. Nah, Alucard menyerang Akai katanya tuh ini. Hero 1 attack hero 2. HP Akai saat ini 3900. Nih, lihat ya, Akai itu kan dia tadinya 4100. Nah, dikurangi damage. Nah, pokoknya kayak gitu deh. Oke, sejauh ini ada yang tanya nggak teman-teman? Ini lumayan advance teman-teman nih. Lumayan lanjutan, lumayan susah nih teman-teman untuk OP. Nah, pokoknya pokoknya untuk konsepnya harusnya dapat ya teman-teman. Harusnya dapat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita pakai cara prosedural, kita akan pakai kayak gini, itu akan ribet banget teman-teman. Gini, hero 1 name, hero 2 name, hero 3 name terus selanjutnya gitu kan. Wah, itu ribet banget. Dan dengan OP kita cukup buat blueprintnya aja, terus kita tinggal isi deh blueprintnya. Kita tinggal isi namanya siapa gitu kan, HP-nya berapa, dan lain-lain. Dan dia udah dilengkapi juga dengan add metodenya juga. Jadi dia udah bisa misalkan di sini attack juga gitu kan. Nah, kayak gitu. Ada yang nanya teman-teman untuk konsepnya misalkan? Ya, Nida, Ramadan Putra. Yang mana? Yang apa?
Yang paradigma OP, yang apa ya? Konsepnya apa, yang codingannya yang ini? yang itu lah. Oke, siap. Oke, jadi kita mulai dari awal deh ya. Kelas hero. Jadi kita membuat sebuah kelas hero untuk membuat sebuah blueprint hero, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak mau pakai cara prosedural kayak gini. Makanya kita buat OP dengan cara membuat kelas hero. Nah, terus di sini kita buat juga public atribut-atributnya, yang mana hero itu kan dia punya atribut nama, HP, defense, damage, mana dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak ya. Tapi di sini membuat contoh aja gitu kan. Buat lebih memudahkan teman-teman dalam mencernanya gitu kan. Jadi saya pakai contohnya yang apa ya? Yang biasa kita lakukan. Enggak sih, bahkan kita sih. Ini sebenarnya saya lakukan sih. Saya suka main game gitu kan. Oke, jadi saya contohkan hero gitu. Hero di game Mobile Legend gitu kayak gitu. Nah, terus di sini juga kita bisa buat metode juga, teman-teman. Misalkan di sini kita buat metode construct. Construct ini berarti konstruktor, teman-teman. Konstruktor yang mana kalau kita buat sebuah metode konstruktor, berarti metode tersebut akan dijalankan ketika kita membuat hero-nya. Misalkan di sini new hero. Nah, maka langsung dijalankan nih. Kita nggak perlu panggil construct-nya kayak gitu. Nah, itu konstruktor. Dan di sini karena dia construct, karena dia metode, dia bisa menerima parameter juga, yang mana untuk parameternya kita bisa masukkan atau kita bisa isi ketika kita panggil kelasnya itu, teman-teman. Misalkan di sini kan new hero. Nah, di sini kita bisa panggil bisa kita isi deh, isi dari metode-metodenya, bukan metode, eh parameter-parameternya. Itu kan kita bisa isi ya parameter-parameternya kayak gini. Misalkan tadi di sini ada name, ada HP, defense, damage dan mana kayak gitu. Nah, terus di sini construct ini bertugas, atau saya tugaskan dia metode construct ini untuk nge assign gitu. Nge assign itu untuk ngisi, misalkan untuk ngisi atribut-atributnya. Misalkan di sini kan ada atribut name, HP dan lain-lain. Ini kan masih kosong ya. Atributnya masih kosong nih, belum ada isinya. Nah, maka diisi dengan parameter yang tadi dimasukkan. Kayak gitu. Misalkan di sini kita panggil dulu deh this name. Nah, kenapa harus pakai this? Karena kita akan memanggil atribut name yang ada di dalam hero ini. Kalau misalkan kita nggak pakai this, misalkan ya, langsung name aja kayak gini. Nah, ini nggak akan bisa, teman-teman. Kayak gitu contoh ya. Kita save kayak gini. Name sama dengan name kayak gitu ya. Kita lihat kalau kita jalankan. Nah, ini nggak akan ada namanya. Jadi kosong menyerang kosong gitu kan, yang harusnya Alucard menyerang Akai gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena ya tadi saya bilang ini harus pakai this. Kenapa? Karena kita akan memanggil atribut dari kelas saat ini, teman-teman. This name. Begitu juga dengan atribut yang lainnya gitu. This HP, defense, damage dan lain-lain kayak gitu. Nah, kita isi dengan name yang tadi kita masukkan kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada method attack misalkan, yang dia nerima parameter target nih, target. Nah, terus di sini karena dia attack atau menyerang gitu kan, berarti dia kalau kalau hero menyerang, kalau di game ya, kita bayangkan di game deh. Kalau di game itu kan ada hero nya. Kalau misalkan hero menyerang hero lain, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi kan berarti hero lawan akan berkurang HP-nya atau darahnya gitu kan. Nah, kita set di sini. Berarti target HP, nih target HP, darah darah targetnya. Nah, ini akan diatur sama dengan atau akan diubah menjadi target HP atau ya target HP dikurang this damage. Berarti dia akan manggil damage dari yang penyerang atau yang memanggilnya. Misalkan hero 1 kan yang memanggilnya. Berarti hero 1 dia damage-nya ada 4000, teman-teman. This damage berarti dia manggil this kelas saat ini damage. Damage ini nih. Yang mana isi damage ini adalah 4000 ini nih. Kenapa 4000? Karena kita saat ini sedang ada di dalam hero 1, teman-teman, ini nih. Kita saat ini sedang ada di dalam objek hero 1. Berarti dia 4000 kayak gitu damage-nya. Nah, terus dikurang target defense. Nah, targetnya ini kan Akai kan. Hero 2 nih. Akai.
Nah, target 2-nya itu defense-nya berapa nih? Defense-nya 200. Berarti this damage-nya itu berarti tadi damage-nya si Alucard itu 400 dikurang defense-nya 200. Nah, berarti sekarang di sini isinya 200 nih. Ini 200. Nah, sekarang berarti target HP yang HP-nya si Akai itu 4100 dikurang 200. Yang berarti harusnya 3900 dong. Nah, kayak gitu 3900. Kita lihat hasilnya. Nah, 3900 bener kan? 3900. Dan terus kita echo deh. This name berarti kelas saat ini siapa nih? Hero saat ini siapa nih? Name. Nama dari hero penyerangnya siapa nih? Di sini Alucard gitu. Kenapa Alucard? Karena kita panggilnya hero satu. Hero satu kan Alucard gitu kan. Nah, terus hero satu menyerang target name. Targetnya siapa? Akai ya gitu. Nah, terus kita kasih /n. /n ini untuk menambah garis baru. Baris baru. Kayak gitu. Nah, terus saya echo juga nih, tampilkan juga HP target name Akai. Berarti HP Akai saat ini adalah target HP. Berarti HP saat ini berapa? Yang tadi hasil dikurangi, berarti 3900 kayak gitu. Nah, ini pasti akan teman-teman pasti akan apa ya, pusing sih gitu kan. Kenapa? Karena ini udah advance teman-teman, udah lanjutan gitu, udah atas gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang teman-teman sekarang, wah saya bingung nih kak, ini kenapa saya gini, ini harus kenapa harus gini ini, itu tanyain aja teman-teman, langsung tanyain aja, oke? Kenapa? Karena ya saya ngerti, saya juga dulu pas belajar OP itu lumayan susah teman-teman. Perlu beberapa apa ya, beberapa sumber gitu. Nggak cuma satu sumber aja. Saya perlu belajar di YouTube ini, perlu belajar di artikel ini juga, itu ini gitu kan. Saya nyari-nyari gitu sampai akhirnya saya bisa juga nerima apa ya, nerima konsep dari OP itu. Oh ternyata konsepnya itu kayak gini gitu kan, kayak gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain? Ada yang pusing gitu? Ya pasti ada sih, pasti pusing sih. Oke, kayak gitu. Gimana? Iya, Amar. Kenapa Amar? Kita beneran bisa bikin pakai PHP kan sih game kayak gitu? Game ya tentunya nggak bisa. Kalau game yang ada grafiknya gitu terus kita bisa mainkan di HP kayak gitu itu nggak bisa teman-teman. Oke, kalau misalkan yang tadi ya ini kan cuma sebatas ini aja, komen lain aja. Jadi kalau misalkan kita mau main game ya di sini berarti hero ya kayak gitu. Atau enggak kita bisa bisa nggak ya? Kalau misalkan kita buat pakai PHP. Kalau eh pakai ini mana? Nggak pakai langsung nggak? nah iya, Pasti masih takut. nggak tahu tuh. Kemarin sih bilangnya dia ini apa namanya kayak kakinya tuh keselnya apa apa ya saya lupa. Pokoknya dia dipijit ya kemarin tuh katanya. Oke deh, nanti kalau ada kasusnya kita tanya. Nah, boleh boleh. Oke, kayak gitu. Ada yang lain teman-teman yang ditanyain? Andre nggak ada ya Andre ya? Andre padahal kemarin katanya dia wah bingung nih OP maksudnya gimana nih? Gak ngerti kenapa harus pakai OP. Itu gimana teman-teman? Oh ya, ini untuk praktikum hasil kode praktikum ini jangan lupa ya nanti di push juga kodenya ke GitHub. Nanti dikumpulin juga. Oh ya, karena kita udah buat OP-nya berarti ini kita nggak perlu deh prosedural apaan nih. Kita hapus aja. Enggak deh, jangan dihapus. Kita buat ini aja. Buat perbandingan aja. Nah, ini paradigma prosedural sama OP. Pak, Ya, kalau yang prosedural itu kalau misalnya mau bikin kayak tag itu dia pakai function biasa gitu. iya dong. Kita berarti harus pakai function. Pakai Setiap itu functionnya. harus punya function pasti. Iya. Ya, Atau gak bisa diakali dengan nambah ini nih, nambah nambah parameter. Ini kan target doang, berarti tambah lagi penyerangnya gitu. Pasti function teh. oh iya betul betul. Oke. Yap, kayak gitu. Gimana teman-teman? Untuk anak-anak SMK gimana nih? Ini pastinya wah ini apa nih? Ini lagi ngebahas apaan sih ini? Gimana? Tanyain aja.
iya mumpung kita ada meet, jadi kalau misalkan ada yang tanyain lebih gampang aja gitu, lebih gampang nanyainnya, lebih gampang saya ngejawabnya juga. Oh iya, sebenarnya untuk OOP itu kita masih belum semuanya teman-teman. Di sini di slide-nya masih belum lengkap. OOP itu ada yang namanya pilar, 4 pilar OOP teman-teman. Tapi kita nggak dulu deh, nggak, jangan pelajari dulu. Kita pahami konsepnya aja dulu kayak gitu. Konsep yang ini dulu nih, dan cara menggunakannya tentunya. Oh ya, kita nanti akan pakai Laravel juga ya seterusnya ya. Dan Laravel itu teman-teman, dia pakai OOP juga. Pakai OOP dia, Laravel. Jadi ayo kita pahami dulu konsep OP. Ini deh kita coba cari deh. eh 4 pilar. Nah, 4 pilar OP. Nah, ini ada enkapsulasi. Nih ya, OOP itu ada pilar-pilarnya, teman. Nah, ada polymorphism, ada abstraction, ada encapsulation, ada inheritance, teman-teman. Nah, kita masih ya, banyak belajar nih. Harus banyak belajar. OOP masih banyak yang perlu kita pelajari maksudnya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Gimana? Gak ada nih. Berarti udah cukup nih ya. Udah cukup nih, yakin nih. Em, Terus tugasnya bentar ya. Kalau udah berarti kita ngebahas tugas nih. Yang pertama ya. Yang pertama berarti bentar deh, kita tulis di ini deh, di akademi deh. Saya masih belum update akademinya nih. Web. Lah, kok salah? Web. Nah, my course. Web developer. Mm, 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 mm. Nah, get started with modern JavaScript. Ini harusnya kemarin nih. Nah, ini topik 4. Eh, eh, eh. Hmm. Oh ya, ini karena sudah ya. Saya stop ininya ya, recordnya ya.